Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1361. Yamamoto Kazuki mendengar kata-kata Charlie menelepon seseorang. Dia bertanya dengan gugup, "Kamu akan mengukir dahiku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Aku sendiri yang mengukir dahimu. Apakah kamu layak?" Setelah berbicara, Charlie tersenyum main-main dan menjelaskan, "Saya memanggil teman saya. Dia tidak pernah bersekolah, hanya tamat sekolah dasar. Tapi dia masih bisa menulis kata-kata bajingan dari Asia Timur. Aku meminta dia mengukir di dahimu sebesar mungkin agar kamu puas." Kazuki sangat bingung. Apalagi yang ingin dia katana. Pada saat ini, staf panitia penyelenggara berlari dan berkata kepada Nanako dan Aurora, "Kalian berdua, pertandingan akan dimulai. Dua lawanmu sudah siap, kami menunggu di ring. Tolong cepat kering jika masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika tidak tiba di ring dalam waktu 10 menit, kami akan menganggap kalian gugur." Aurora pulih dari kenyamanannya. Dia memandang Charlie dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah saya harus pergi sendiri? Atau Anda menemani saya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini hari ini untuk menonton pertandingan kamu. Tentu saja saya akan menemani." Aurora memandang Kazuki yang terbaring di lantai, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wade, bagaimana dengan dia?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia akan tetap berbaring di sini. Dia tidak akan bisa lepas dariku." Setelah berbicara, Charlie mengulurkan tangan dan menamparkan punggung Aurora dengan ringan. "Dan terjadi kesalahan. Kamu harus bermain dengan baik. Jangan mengecewakanku." Aurora mengangguk dengan tergesa-gesa. "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras." Charlie meninggalkan Kazuki yang terbaring di lantai dan Nanako yang menangis di sebelahnya. Dia berjalan keluar dari rest area bersama Aurora ke arena kompetisi. Nanako berdiri di samping Yamamoto Izuki saat ini, dan bertanya dengan prihatin, "Tuan, saya akan menghubungi ambulans untuk membawa Anda ke rumah sakit sekarang." Kazuki menandatangani tangannya. "Pertandingan akan segera dimulai. Anda harus bersiap-siap. Jangan khawatirkan saya. Jangan tunda pertandingan Anda karena saya." Jiro di samping juga buru-buru berkata, "Ya, Nona Nanako, jika Anda tidak berpartisipasi lagi, Anda akan dianggap gugur. Anda akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan kejuaraan." Nanako berkata dengan penuh semangat, "Tapi aku tidak bisa meninggalkan Tuan di sini sendirian. Dia tidak bisa bergerak." Kazuki berseru, "Nanako, jangan khawatirkan saya. Pertandingan ini sangat penting bagi Anda. Anda harus memenangkan kejuaraan. Tapi apa yang akan Anda lakukan, Guru?" Tepat ketika Nanako tidak tahu harus berbuat apa, Jiro berujar, "Nona Nanako, segeralah bertanding. Serahkan urusan Tuan Yamamoto pada saya. Saya akan membawanya ke rumah sakit dan memastikan dia menerima perawatan terbaik." Nanako bertanya sambil memohon, "Tuan Kobayashi, bisakah kamu membawa Tuan Yamamoto kembali ke Jepang sekarang? Jangan biarkan dahinya diukir oleh Tuan Wade." "Apa?" Ketika Jiro mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. "Nona Nanako, apakah Anda ingin saya menyelundupkan Tuan Yamamoto kembali ke Jepang?" "Ya." Ito Nanako memuaskan gigi dan berkata, "Tidak peduli apa, saya tidak bisa membiarkan guru melakukan pelanggaran semacam itu. Bahkan jika itu adalah tujuan yang tidak bisa saya hilangkan, saya tidak bisa membiarkan mereka melukai dahi guru." Setelah berbicara, dia menatap Jiro dan selesai bertanya dengan sungguh-sungguh, "Tuan Kobayashi, tolong." Ketika Kazuki mendengar ini, dia segera memiliki dorongan kuat di hatinya. Manfaatkan ketidakhadiran Charlie. Lari cepat untuk menghindari dipermalukan. Dia bertekad tidak akan pernah datang lagi ke Aorus Hill atau China. Dia akan tinggal di Jepang dengan tenang. Itu akan jauh lebih baik daripada menghabiskan sisa hidupnya dengan tidur dengan kata-kata bajingan dari Asia Timur yang terukir di dahi. Bab 1362. Memikirkan hal ini,
Dia segera menatap Jiro dengan pandangan berharap. Dia berkata, "Tuan Kobayashi, saya mohon pada Anda, bantu saya." Jiro terlihat sangat malu. Jika Nanako memohon pada dirinya untuk melakukan hal lain, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya. Namun, kali ini dia meminta dirinya mengirim Kazuki diam-diam kembali ke Jepang tanpa sepengetahuan Charlie. Ini akan mengancam nyawanya juga. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya Charlie dan betapa kejamnya Charlie. Namun dia tahu dengan jelas. Saat itu, kakaknya ditangkap tangan oleh Charlie di Aorus Hill. Pada saat itu, pesawat pribadi keluarga Kobayashi berada di Bandara Aorus Hill. Jika kakaknya bisa naik pesawat, dia dapat melarikan diri dari Aorus Hill dan kembali ke Tokyo. Tapi hasilnya, pesawat memang bisa kembali ke Tokyo, tapi kakaknya tidak pernah bisa kembali. Tidak hanya itu, keluarga Kobayashi juga kehilangan hampir 2 miliar dolar AS karena Charlie. Keluarga Kobayashi tumbuh di Jepang selama beberapa dekade. Mereka belum pernah bertemu dengan orang jahat seperti dia. Oleh karena itu, bahkan jika dia bunuh diri sekarang, dia tidak akan pernah berani menyakiti Charlie. Melihat wajah malu Jiro, Nanako teringat. Dia tidak bisa menahan diri bertanya kepadanya, "Tuan Kobayashi, apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan?" Jiro menghela nafas dan berkata terus terang, "Nona Nanako, sejujurnya, nama asli orang yang baru saja kita hadapi adalah Tuan Wade, Charlie Wade." Saya. Nanako bertanya, "Tuan Kobayashi, jangan tegang. Katakan padaku apa yang terjadi." Jiro tersipu. Memohon padanya, "Aku tidak berani menyakiti dirinya sendiri." "Apa?" Nanako dan Kazuki terkejut. Mereka berdua tidak pernah mengira Jiro, yang berpura-pura dan sombong, akan mengaku terus terang di depan mereka berdua bahwa dia takut pada Charlie. Melihat ekspresinya, dia terlihat sangat takut pada Charlie. Jiro tidak peduli dengan wajahnya saat ini. Dia melanjutkan, "Sejujurnya, di Tiongkok dan bahkan di seluruh dunia, orang yang tidak berani lawan saya adalah Charlie. Saya telah menyelidiki tindakan orang ini. Sejujurnya, orang ini adalah iblis." Saat dia mengatakannya, dia mengeluarkan ponselnya. Jiro membuka TikTok, mencari video stand-up komedi Chain dan Marcus. Dia berkata, "Lihat, ini bukan pertama kalinya dia menulis kata-kata di dahi orang." Dia memerintahkan seseorang untuk mengukir di dahi ayah dan anak di video ini. Nanako dan Kazuki sama-sama tercengang melihat ayah dan anak yang bentuknya di video itu. Mereka melihat dahi dua orang. Satu diukir brengsek menyedihkan, dan yang lainnya, ayah brengsek menyedihkan. Jiro menjelaskan dari samping, "Menurut penyelidikan saya, pasangan ayah dan anak ini membuat Charlie marah satu persatu. Jadi mereka diukir oleh Charlie. Selain itu, Charlie juga telah melakukan banyak kejahatan. Kejahatannya terlalu banyak untuk disebutkan. Jika saya benar-benar membantu Tuan Yamamoto melarikan diri dari Tiongkok hari ini, kalaupun kita bisa melarikan diri, dia pasti akan mengejar dan mendapatkan kita." Bab 1363. Melihat video Chain dan Marcus, Nanako dan Kazuki menjadi putus asa. Nanako akhirnya mengerti apa maksud Jiro ketika dia mengatakan dia tidak bisa menyinggung Charlie. Orang tidak akan berani menyakiti orang jahat seperti ini. Dan yang lebih penting, mereka berada di wilayah Charlie. Pada saat ini, Nanako menangis dan berkata, "Bagaimana kalau aku menelepon ayahku dan meminta dia memikirkan solusinya?" Jiro dengan ramah membujuk, "Nona Nanako, bahkan jika Anda memanggil Tuan Ito tidak akan bisa membantu. Jika Tuan Ito langsung terbang dari Tokyo ke Aorus Hill, perjalanan akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 jam. Sedangkan orang-orang hanya butuh waktu setengah jam tiba di sini. Jadi Tuan Ito tidak akan bisa membantu sama sekali. Meskipun keluarga Ito sangat kuat di Jepang, mereka tidak memiliki pengaruh di Aorus Hill. Jangankan Nanako, bahkan jika ayah Yahiko datang, kemungkinan besar dia akan diserang oleh anak buah Albert. Inilah alasan naga yang kuat tidak mau mengalahkan ular lokal. Apalagi jika dia memiliki puluhan ribu anak buah di Jepang. Berapa banyak yang bisa dikirim ke Aorus Hill? Yahiko bisa mengirim 200 atau 300 orang di pesawat.
Namun begitu 2 atau 300 orang ini mendarat, Charlie tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Anak buah Albert dapat melumpuhkan mereka menjadi daging cincang. Tepat ketika dia berbicara, staf datang dan mendesak. Nona Ito, masih ada waktu 3 menit. Jika Anda tidak muncul, wasit akan mengumumkan Anda gugur. Kazuki menghela nafas dan berkata, lupakan saja, ini mungkin takdirku. Nanako, kamu tidak perlu memikirkanku lagi. Cepatlah pergi ke ring. Nanako menangis dan berkata, Guru, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda dan pergi bertanding? Kazuki berkata, tidak ada gunanya Anda menjagaku di sini. Anda tidak akan dapat membuat berdiri lagi. Dan Anda tidak dapat menghentikan orang-orang Charlie menulis di dahiku. Jika kamu tetap di sini, kamu akan gugur dari pertandingan. Anda adalah kebanggaanku. Aku tidak ingin kamu gugur tanpa perlawanan. Jiro juga membujuknya. Nona Ito, Anda harus memaksakan dan bertanding. Jika Anda memenangkan kompetisi, Tuan Yamamoto akan merasa nyaman. Itu benar, Kazuki menegaskan. Jika kamu kalah sebelum bertanding, maka aku akan berasumsi bahwa aku tidak pernah menerimamu sebagai murid dalam hidupku. Saat Nanako mendengar ini, dia berlutut dan menyeringai dan berkata, Guru, jangan khawatir, saya pasti akan menang. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri, berjalan keluar dari tempat istirahat dengan cepat, dan langsung menuju ring. Pada saat ini, pertandingan Aurora sudah dimulai. Dia melawan unggulan ketiga, Joanna dari Brasil. Postur tubuh Joanna tinggi dan kuat. Otot-ototnya sangat eksplosif. Meski menjadi unggulan ketiga dalam kompetisi ini, banyak yang optimistis Joanna mampu mengalahkan unggulan kedua dalam kompetisi ini dan menjadi runner-up. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya Aurora dapat mengalahkan kandidat runner-up populer ini. Namun, pemandangan mengejutkan segera muncul. Di atas ring, begitu Joanna muncul, dia melancarkan serangan sengit ke Aurora. Dia yakin kekuatan Aurora tidak perlu ditakuti sama sekali. Dia ingin memastikan kemenangan dengan mengandalkan kekuatan fisik dan energinya, agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Cara terbaiknya adalah dengan mengalahkan Aurora dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan cara ini dia dapat mempertahankan kekuatan fisik semaksimal mungkin. Namun, dia tidak pernah menyangka Aurora sangat lincah. Dia sulit memercayainya. Joanna dengan cepat melayangkan beberapa pukulan dan beberapa tendangan dalam waktu singkat. Semua serangan sengit dan cepat ini bisa dihindari oleh Aurora dengan mudah. Tepat ketika dia tidak tahu kenapa, Aurora tiba-tiba menyerangnya dengan tendangan memutar yang ganas. Karena tubuhnya baru saja menyerap obat ajaib yang diberikan oleh Charlie, ditambah dengan Reiki dari Charlie untuk memperkuat Aurora. Bab 1364. Oleh karena itu, tendangan putarannya sangat cepat dan kuat. Joanna tidak mengira serangan memutar kaki Aurora sama sekali. Karena dia tahu kekuatan Aurora dan tahu Aurora tidak bisa memberikan terlalu banyak ancaman. Dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia telah membuat rencana. Setelah memblokir kaki Aurora dengan kedua tangannya, dia segera melangkah keluar dengan kaki ancaman dan menyerang lutut kanan Aurora. Jika dia berhasil dalam satu pukulan, diikuti dengan serangan kaki kirinya, dia yakin akan menjatuhkan Aurora dengan satu kaki. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah, serangan tendangan memutar Aurora terbungkus dalam kekuatan mengerikan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Telapak tangan dan lengan Joanna langsung merasakan serangan kekuatan besar, diikuti oleh ledakan, dan tubuhnya langsung terpental, keluar dari ring. Penonton di tempat kejadian menakjubkan. Tidak ada yang mengira Aurora yang tidak diketahui mampu menjatuhkan peringkat nomor 3 dengan satu pukulan. Joanna terluka parah saat ini. Dia tergeletak di lantai di luar ring. Mencoba beberapa kali untuk bangkit namun tidak bisa berdiri. Pelatihnya segera maju, bertukar kata di sana, dan kemudian segera berkata kepada wasit, "Kami mengaku kalah." Mengakui kekalahan. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Ini, mengakui kekalahan begitu saja. Semua orang belum pernah melihat pertandingan pertarungan yang begitu cepat sebelumnya. Aurora hanya melakukan satu gerakan dan pertandingan berakhir. Graham sedikit bingung.
Sebagai seorang ayah, dia mengetahui kemampuan remaja. Dia sadar putrinya akan sangat sulit menang dari Joanna. Meskipun dia dibimbing oleh Master Wade hari ini, namun ternyata akan begitu mudah untuk menang. Charlie menatap dengan senyum di wajahnya, dan tidak ada kejutan atau ekspresi di wajahnya. Karena dia sudah tahu Aurora tidak lagi sama. Kekuatannya saat ini benar-benar dapat menghancurkan Joanna. Dia bahkan dapat mengalahkan unggulan nomor 1, Nanako, untuk memenangkan gelar. Saat bertemu Nanako, Charlie sudah melihat kekuatannya. Tidak ada yang benar-benar kuat, hanya sedikit kungfu dan tenaga eksternal. Aurora sebelumnya tentu saja jauh di bawahnya. Tapi sekarang Nanako bukan lawan Aurora. Dan pada saat ini, di arena lain, Nanako baru saja memulai pertarungan sengitnya. Dia sangat beruntung. Lawannya kali ini bukan pemain unggulan 5 teratas. Kekuatan lawannya jauh lebih lemah darinya. Namun, Nanako memikirkan cedera gurunya, Yamamoto Kazuki. Dia sedikit mengancam, dan kekuatan pertarungannya melemahkan. Selain itu, sosok Charlie muncul dalam pikirannya dari waktu ke waktu. Meskipun Charlie melukai gurunya dan menulis kata-kata di dahinya, yang membuatnya sangat marah, dia membayangkan bagaimana telapak tangan Charlie mampu menghancurkan gurunya. Apa sebenarnya kemampuan itu? Mengapa ada kemampuan yang begitu kuat dan mematikan? Bab 1365. Konsentrasi Nanako sangat terganggu memikirkan banyak hal. Dia dipaksa mundur oleh lawannya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keinginan berburu seperti sebelumnya. Dia telah menyadari, gurunya telah berlatih seni bela diri bertahun-tahun. Namun di depan seorang master sejati, dia bahkan tidak bisa mengalahkan telapak tangan ringan lawan. Ini adalah pukulan yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Terlebih lagi, siapapun yang menemukan hal semacam ini akan memainkan pukulan besar. Bukan hanya kepercayaan dirinya yang hancur, tapi juga keyakinannya yang sudah lama ada. Untuk waktu yang lama, Nanako merasa dia membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai puncak seni bela diri. 20 tahun ke depan, dia akan tumbuh menjadi seorang master seni bela diri top dunia. Bahkan menjadi master seni bela diri seperti gurunya, Yamamoto Kazuki. Namun, baru saja Charlie membuatnya sadar, seorang master seni bela diri dalam pikirannya hanyalah seekor semut di depan master sejati. Ternyata selama bertahun-tahun, dia telah duduk di sumur dan memelihara langit. Sekarang, dia menyadari bahwa dunia seni bela diri sebenarnya jauh melampaui nalarnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dunia hanyalah dunia ini, dan jarak terjauh hanyalah dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Tetapi hari ini dia memahami, sebenarnya ada tata surya, galaksi, dan bahkan seluruh alam semesta yang luas di luar bumi ini. Pada saat ini, dia memikirkan pertanyaan lain. Berapa tahun yang dia butuhkan untuk tumbuh menjadi pejuang top seperti Charlie? Melihat telapak tangan Charlie, dia sanggup memukul gurunya hingga cacat. Dampak telapak tangan itu pada tingkat seni bela diri seperti kecemerlangan bulan yang cerah. Berpikir seperti ini, konsentrasinya menjadi jauh berkurang. Dan lawannya mengambil keuntungan dari ketidaksiapannya, menyerang dan mencetak poin berulang-ulang. Ronde pertama, Nanako kesal dan kalah, dan penonton gempar. Tidak ada yang pernah membayangkan, pemain unggulan teratas itu Nanako akan kalah dari pemain yang kurang dikenal di babak pertama perempat final. Saat wasit mengumumkan akhir ronde pertama, pemain lawan mengibarkan girang. Lawannya tidak pernah bermimpi dia secara tak terduga bisa memenangkan ronde pertama. Dia mengira dia akan kalah. Tampaknya ada beberapa masalah dengan Nanako hari ini. Ini menjadi kesempatan besarnya. Ketika Nanako ke sudut ring untuk istirahat, pikirannya masih kacau. Menang atau kalah dalam permainan ini sudah tidak penting lagi. Keyakinannya sudah runtuh. Pada saat ini, asistennya Hiroshi berkata dengan cemas, "Nona, Anda jangan terlalu pasif. Sekarang Anda telah memasuki sistem gugur. Jika Anda kalah dalam permainan ini, Anda akan berakhir di sini." Nanako tersenyum pahit dan bertanya, "Tanaka-san, kamu melihat kekuatan mengerikan Tuan Wade itu? Dibandingkan dengan dia, jarak antara aku dan dia seperti kunang-kunang dan cahaya bulan. Tahukah kamu bahwa ada pepatah lama di Cina?
Kunang-kunang bisa bersinar, namun tidak akan bisa bersaing dengan cahaya bulan yang akhirnya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Kekuatannya seperti bulan yang cerah di langit malam. Dan aku hanya kunang-kunang di rumput pembohong. Ekspresi Hiroshi juga sangat emosional. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.